Halo para sobat TV kuno. Jika kita membahas tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara, maka hal itu tidak bisa kita pisahkan dari cerita legenda para sosok atau para tokoh sakti mandraguna yang dulu ada di Nusantara. Apalagi, mereka dahulu bisa dibilang sebagai penguasa atau orang yang paling disegani di seluruh Nusantara ini. Menariknya, ternyata orang-orang sakti tersebut bukanlah tokoh-tokoh biasa, melainkan orang-orang yang paling berpengaruh pada masa kejayaannya masing-masing. Bahkan, di antara para tokoh ini, dahulu diceritakan ada salah satu tokoh sakti mandraguna, yang dahulu hampir mampu memimpin kerajaannya untuk menguasai seluruh Nusantara ini. Dan di dalam video pembahasan kita kali ini, TV Kuno akan membahas tentang kisah beberapa tokoh sakti mandraguna yang kini telah menjadi legenda di Nusantara ini. Namun sebelum kita mulai membahasnya, saya ingatkan kembali, bagi sobat TV Kuno yang belum subscribe channel ini, untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, guna untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Yang pertama, ada tokoh sakti, yang bernama Ken Arok. Ken Arok adalah tokoh sakti yang merupakan pendiri dan raja pertama dari kerajaan Singhasari. Menurut cerita kitab Pararaton, yang disusun pada masa kerajaan Majapahit, Ken Arok adalah anak seorang petani miskin di lembah Sungai Brantas. Setelah lahir, Ken Arok dibuang oleh keluarganya, dan ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena dididik oleh seorang pencuri, maka Ken Arok pun ikut menjadi seorang pencuri. Dia disebut dalam cerita sebagai pencuri yang handal dan sulit ditangkap. Setelah bertemu dengan seorang resi, atau pemuka agama yang bernama Empu Loh Gawe, Ken Arok diceritakan telah bertaubat dari mencuri, dan kemudian menjadi pegawai seorang pembesar dari Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Namun, setelah Ken Arok melihat kecantikan istri Tunggul Ametung, yang bernama Ken Dedes, Ken Arok lalu membunuh juragannya dan mengambil alih Tumapel. Konon, pembunuhan ini dilakukan dengan sebuah keris sakti yang bernama keris Empu Gandring yang legendaris. Dan setelah menguasai Tumapel, Ken Arok lalu mencoba merebut kekuasaan di kerajaan Kediri, yakni kerajaan yang dominan di Pulau Jawa pada kala itu. Singkat cerita, Ken Arok akhirnya naik tahta setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, dan kemudian dia mendirikan kerajaan Singhasari sebagai penggantinya. Raja terakhir Kediri adalah Raja Kertajaya, yang memerintah tahun 1200 hingga 1222. Pada tahun 1222 dia dikalahkan Ken Arok dalam pertempuran Ganter. Ken Arok mendirikan kerajaan baru yaitu kerajaan Singhasari dan memulai sebuah dinasti baru yaitu dinasti Rajasa. Ken Arok memerintah dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Amurwabumi. Kerajaan baru ini berpusat di Singhasari yang sekarang menjadi kota Malang, sekitar 50 km di sebelah timur Kediri. Ken Arok dikisahkan meninggal setelah dibunuh oleh anak tirinya, Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung pada tahun 1227 Masehi. Yang kedua, ada tokoh sakti mandraguna, yang bernama Patih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan seorang pemuda yang memiliki keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Ketika berusia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya bernama Prabu Jayanegara. Karena kecakapannya pada 1319, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih kahuripan. Pada tahun 1329, Patih Majapahit Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya, namun, Gajah Mada menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, dengan cara menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Keta dan Sadeng. Sebelum menjadi Mahapatih,
Gajah Mada merupakan seorang kepala pasukan elit Majapahit yang disebut dengan nama Bhayangkara, yang waktu itu berhasil mengalahkan pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Di dalam cerita kitab Pararaton, disebutkan bahwa Gajah Mada berhenti sebagai kepala pasukan Bhayangkara setelah berhasil memadamkan pemberontakan. Berselang 2 bulan, ketika Majapahit berada di bawah kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang kemudian Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334, setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Dan pada pelantikannya itulah, Sang Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yakni sumpah atau janji bahwa dia tidak akan memakan buah palapa, jika belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Sumpah Palapa Gajah Mada dapat mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal tersebut dibuktikan dengan Majapahit yang mampu menguasai sebagian besar wilayah-wilayah di Nusantara. Yang ketiga, ada tokoh sakti yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi konon begitu dihormati masyarakat Sunda. Kepercayaan lokal tradisional di Sunda wiwitan menyebut tokoh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sebagai sosok pemimpin ideal dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Sunda. Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali atau yang sekarang dikenal sebagai kota Ciamis. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Sunda Galuh atau kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, yaitu pada tahun 1482 sampai dengan tahun 1521. Dan pada masa inilah, kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Dikisahkan, Prabu Siliwangi dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, dan juga memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Prabu Siliwangi bahkan mampu mengalahkan berbagai musuh, termasuk kawanan harimau putih gaib. Dan selain itu, konon Prabu Siliwangi juga memiliki kemampuan menghilang. Dia dapat menghilang dari pandangan musuhnya dan muncul di tempat lain secara tiba-tiba. Ditambah, Prabu Siliwangi konon juga dapat berjalan secepat angin, serta juga dapat terbang seperti burung. Apalagi, Prabu Siliwangi juga dikisahkan memiliki sebuah pusaka sakti, yang memberikan kuasa pada Prabu Siliwangi, untuk memerintahkan bala tentara gaib. Yang keempat, ada tokoh sakti yang bisa meramalkan masa depan, yakni Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi, yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan, yang hingga saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Prabu Jayabaya naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Suhtri Singha Parakrama Utunggadewa, dan saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya inilah, Kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaannya. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang sudah sangat melegenda. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan yang hingga kini diyakini telah terbukti. Bahkan, sejumlah kebenaran ramalan Prabu Jayabaya itu masih banyak diingat masyarakat Indonesia hingga sampai saat ini. Dan dalam salah satu ramalan Jayabaya, dikatakan akan datang satu masa penuh dengan bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa yang penuh dengan penderitaan, masa kesewenang-wenangan, dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dijelaskan dalam ramalan Jayabaya,
Zaman baru itu akan datang, setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Yang kelima, ada tokoh sakti yang menjadi raja terakhir Majapahit, yakni Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yang memerintah dari tahun 1468 hingga tahun 1478. Prabu Brawijaya V adalah putra dari Prabu Bratanjung. Prabu Brawijaya V dikenal memiliki banyak selir dan anak. Di antaranya ada Raden Patah, Batara Katong, Arya Damar, dan Bondan Kejawen. Prabu Brawijaya V dikisahkan telah menghadapi berbagai tantangan dan konflik selama masa pemerintahannya, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Prabu Brawijaya V juga sebagai saksi yang menyaksikan perubahan besar yang terjadi di Nusantara, yaitu masuknya agama Islam yang dibawa oleh para ulama dan para wali. Pada akhir hayatnya, Prabu Brawijaya V memutuskan untuk meninggalkan tahta dan pergi ke Gunung Lawu, untuk mencari ketenangan rohani. Gunung Lawu adalah salah satu gunung suci di Pulau Jawa, yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada banyak versi yang menceritakan tentang kisah akhir hayat dari Sang Prabu Brawijaya ini. Namun versi yang banyak diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Sang Prabu Brawijaya melakukan moksa di atas Gunung Lawu, tepatnya di puncak Hargo Dalem. Itulah beberapa tokoh sakti, yang dimana pada masa kejayaannya dulu, mereka sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di Nusantara ini. Menurut para Sobat TV Kuno, di antara para tokoh ini siapa yang paling sakti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share videonya.